Baik, niat itu kan dalam bahasa al-qasdu, menyengaja. Dan tempat niat itu mahaluhu al-qalbu, tempatnya itu di hati. Ya. Kalbu itu kalau kita terjemahkan hati nanti rancu, Pak. Ya, nanti lever, berarti sakit hati. Mau membersihkan hati pergi ke ZA. Nah, makanya saya cenderung tidak menerjemahkan ya kalbu gitu, karena memang kosakata bahasa Indonesia itu tidak cukup tampungan untuk menerjemahkan bahasa Arab. Bahkan kalau diterjemahkan jadi rancu. Contoh gini, orang kita Indonesia itu bilang kurban itu padahal setiap ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah kurban. Terus yang kita potong waktu hari raya Idul Adha kemarin itu apa namanya? Kalau dalam fikih bukan kurban itu namanya, tapi udhiyah. Ya kan? Jadi kalau kita bilang kurban ya rancu, tapi ya sudah, itu sudah maklum di masyarakat. Tapi kalau pakai ilmu fikih jadi rancu, ya kan? Udhiyah. Contoh yang lebih sederhana lagi, mau kemana? Mau ke sunatan Rasul. Emang jenggot bukan sunatan Rasul, ya kan? Memang sholat rawatib bukan sunat Rasul. Terus apa yang benar? Khitan. Tapi di masyarakat kita ya sudah dipakai itu, ya kan, sunnat Rasul. Nah ini maka kalau diterjemahkan sering salah konsepsi nanti. Nah ini kurang tampungan dalam bahasa Indonesia, tapi tidak apa-apa. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tempatnya itu dalam kolbu. Ya, jadi niat itu jangan kita persepsikan harus diucapkan, tidak ada itu keharusan. Harus misalnya mau sholat usalli farda subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, tidak ada itu Rasulullah mengatakan seperti itu, tidak ada. Ya, terus kenapa juga ada lafadz niat, ya kan? Selama ini ada mau sholat usalli, mau wudu nawaitu al wudu'a li raf'il haditsil asghar, ya mau puasa nawaitu shauma ghadin, mau haji labaikal hajja wa ahramtu bi. Kenapa ada lafadz itu? Itu ijtihadnya para ulama ya untuk memudahkan mematrikan niat di dalam kolbu. Jadi kan kalau diucapkan kan dia lebih mantap, Pak ya. Jadi bukan itu niat, lafadz itu bukan niat. Niat itu yang terpetik di dalam hati kita, di dalam kalbu kita ya, terpetik tup. Nah, itulah niat. Ada kan orang nanya sama saya gini, Pak, Ustadz, kalau kita puasa Ramadan niatnya kan boleh harusnya malam. Barang siapa yang tidak berniat di malam puasa maka tidak ada puasa bagi dia, kan falasiyama lahu kata Rasulullah dalam hadis. Betul. Terus saya hari ini Ustadz puasa tapi tidak bangun sahur. Ya. Atau saya hari ini puasa tapi lupa niat. Saya tanya, sahur tadi bangun enggak? Bangun Ustadz. Ya sudah, itu niat. Ngapain orang makan pagi-pagi itu? Kira-kira waktu kita bangun pagi ya, jam 4 kita bangun, kemudian kita masak nasi, buat teh, ya kan, makan. Itu ngapain kira-kira Pak makan nasi Pak itu? Ya kan untuk puasa. Aktivitas kita itu sendiri sudah menandakan adanya niat dalam kolbu kita itu. Ya udah, itu udah niat saya bilang. Ya, terus nggak ada nawaitu shauma ghadin an ada ifarda syami syahri Ramadan hadisan. Nah gimana? Nah itu untuk menguatkan saja ya, bukan itu yang utamanya, tapi yang terbetik dalam hati. Dan niat itu Pak yang paling penting, dia itu yang mengukur ibadah kita itu benar atau tidak benarnya itu di dalam niat. Coba kita buktikan ya, penting niat ini kita buat eksperimen. Kita Pak kalau nggak puasa makan sarapan pagi itu jam berapa biasanya? Jam 7 ya, jam 7 atau jam 8 lah paling telat. Sarapan pagi kan jam 7 dan jam 8. Ngantor itu pun jam 10 atau jam 11 kita coffee break. Ya kan, coffee break. Makan beberapa potong kue atau bahkan makan lontong macam-macam. Kemudian jam 1, jam 2 ba'da sholat duhur kita mesti cari makan siang itu kan. Telat dari jam 2, paling lambat itu jam 2 Pak. Sudah di atas jam 2 itu masuk angin.
Masuk angin, apalagi bapak-bapak yang punya penyakit asam lambung. Pasti masuk angin. Padahal sarapannya tadi jam berapa? Jam 7 atau jam 8. Terus ada coffee break di jam 11. Tapi kenapa jam 1, jam 2 mesti cari makanan? Padahal kalau kita puasa sahur jam 5, Pak. Iya kan? Baru makan jam 7 atau jam 6.30 lah paling cepat. Jam 7 lah kita bilang. Ada 12-13 jam kita tidak makan, tidak minum. Tapi oke-oke aja. Ya kan? Itu dari mana? Dari niat. Dengan niat itu Bapak Ibu, tubuh kita dibuat siap untuk menghadapi berbagai resiko kita nggak makan, nggak minum di dalam sehari itu. Dengan niat itu. Dengan niat juga seharusnya kita jadi siap. Misalnya mau sholat. Dengan niat kita seharusnya, itu kalau dalam tasawufnya niat ya, dalam pandangan para tasawuf, niat itulah yang memastikan kesiapan kita untuk tidak punya pikiran, untuk tidak punya kesadaran selain Allah pada saat kita menjalankan ibadah sholat. Itu makna ikhlas, Pak. Jadi kalau ada orang ikhlas itu kan maknanya kul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas yang pertama itu kan kul huwallahu ahad. Apa kul huwallahu ahad itu? Katakan dia itu adalah esa. Makna lain apa? Tidak mendua. Tidak mendua Pak ikhlas itu. Jadi kalau Bapak Ibu ini saya undang ke rumah saya, kemudian saya cuman kasih air putih dengan nasi putih dengan telur ceplok, kemudian Bapak ngomel meskipun nggak dalam mulut, dalam hati. Pucitnya ustadznya pegah pungli aja menyo gejuk tanya. Nah itu Bapak nggak ikhlas. Nggak ikhlas itu. Dan makanan yang di meja itu nggak enak dimakan. Terus caranya gimana? Ya sudah, apa yang ada diikhlaskan saja, sambil berharap besok kalau diundang lagi nasi goreng minimal atau nasi biryani. Nah, itu makanan yang di meja itu jadi enak, sambil semoga-moga pada pertemuan yang akan datang lebih baik daripada ini. Itu ikhlas. Jadi kalau kita sholat Pak, punya pikiran selain daripada Allah, tidak ikhlas sholatnya itu. Meskipun mulut bilang ikhlas, jiwa enggak. Itu ya, jiwa enggak. Bapak Ibu sedang sama istri di rumah, tapi masih mikir istri orang, nah itu enggak ikhlas, terima istri sendiri. Tujuan niat itu apa? Membuat amal ibadah itu adalah ikhlas. Nah ini penting lagi Pak, meninggal dunia. Ya, kalau kita meninggal dunia, apapun kesalahan orang yang meninggal dunia, atau apapun sangkut paut, bukan hanya kesalahan, sangkut paut. Sangkut paut ini hal-hal yang buruk tentunya. Kalau hal yang baik nggak bersangkut paut manusia biasanya. Itu harus kita ikhlaskan Pak. Kalau nggak ruh itu gantung-gantung. Kenapa Nabi Muhammad itu kalau ada orang berutang, dia nanya dulu, ini mayit ini ada utangnya nggak? Oh ada Rasulullah. Shollu ala sahibikum. Kalian aja deh yang sholat sama mayit ini, saya nggak. Kecuali ada orang nanggung, baru mau disolatin sama Rasul. Maka kebiasaan kita Pak di Aceh, tanya dulu. Mesti utang yang pekaji rumah kah itu kan nyaraya hancur rumah ajak Pak Ahlul Bait ditanggung Pak itu ditanggung ya, ikhlaskan. Oleh karena itu berkaitan dengan mayit, ikhlasnya apa? Uzkuru mahasina mautakum, sebut-sebut kebaikan mayit. Itu cara ikhlaskan kita. Saya ada dendam sama mayit itu, enggak boleh disebut-sebut lagi itu. Terus gimana? Baik-baiknya aja disebut. Itu cara ikhlas. Kalau enggak susah main itu. Ya, penting sekali. Ikhlas dalam syariat namanya niat, Pak. Itu dalam syariat gimana caranya kita mudah ikhlas ya? Dikasih niat. Ya, tujuan akhirnya supaya membuat ibadah kita itu ikhlas. Ikhlas dalam sholat, tidak menduakan Allah dengan yang lain itu ya. Ikhlas dalam zakat. Harta yang kita keluarkan hanya tujuannya fisabilillah, bukan cari nama, bukan cari macam-macam seperti itu. Ya itu. Jadi sekali lagi gimana kalau pergi? Ya tadi asal sudah terbetik ini adalah tujuan saya pergi karena menyahuti perintah Allah untuk memenuhi undangan misalnya. Ayo udah itu niatnya. Enggak usah macam-macam pasang usali atau nawaitu li ijabati dakwah, enggak usah macam-macam seperti itu. Itu aja. Ya, apakah itu bid'ah? Ini kan sebagian nyerang lagi. Apa bid'ah usali itu? Enggak, Pak. Itu kan usaha namanya. Usaha para ulama untuk memantapkan niat di dalam diri kita. Ya, maka ulama dengan maksud yang baik itu
dia buat redaksi tadi usalli macam nawaitu labbaikal hajj atau labbaikal umrah dan niat-niat yang lain seperti itu. Semoga apa yang kita sampaikan di subuh ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.